Juwairiyah binti Al-Harits, Sayyidah dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Barroh binti Al-Harits bin Abi Diror bin Habib bin Ma'in bin Malik bin Jazimah. Namun, setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengganti nama Barroh menjadi Juwairiyah. Namanya diganti karena beliau itu tidak suka dengan nama Barroh yang artinya kebaikan. Maksudnya, beliau tuh khawatir kalau ketika beliau baru keluar dari rumahnya Baroh gitu kan, ada seseorang yang berkata Rasulullah baru saja keluar dari Baroh gitu kan. Jadi kayak Rasulullah baru saja keluar dari kebaikan, kan kesannya jadi negatif gitu ya. Terus apa arti dari Juwairiyah sendiri? Nah itu juga nggak tahu ya, karena perlu diketahui bahwa nama itu kita tidak selalu harus tahu arti perkataannya gitu kan. Karena kadang kita hanya tahu dasarnya aja gitu, kayak ngasih nama anak dengan nama Ibrahim, nama Muhammad, nama siapa gitu, nama nabi-nabi yang lain. Kan kita nggak tahu artinya ya, jadi kayak yang penting nama anak kita pengen sama kayak nama nabi gitu. Dan jadi doa biar sifat-sifatnya itu sama seperti nabi dan orang-orang soleh lainnya. Nah, ayahnya Baroh ini merupakan seorang pemimpin atau raja dari Bani Mustalik, sehingga Juwairiyah merupakan seorang terpandang di kaumnya, makanya disebutnya Sayyidah Bani Mustalik gitu kan. Perawakannya itu Juwairiyah merupakan seorang wanita yang terpelajar, manis, cantik, dan mempesona. Suaminya bernama Musafi bin Sofwan al-Mustalik. Ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Sofwan bin Malik bin Khuzaimah, yang merupakan anak dari pamannya. Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 20 tahun. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Juwairiyah bermimpi melihat bulan seolah-olah berjalan dari Yastrib dan jatuh ke pangkuannya. Tetapi beliau tidak berani menceritakan kepada siapapun tentang mimpinya itu. Sama ya seperti ada beberapa istri Nabi yang sebelum dinikahi oleh Rasulullah itu dia ada mimpi yang mirip-mirip gitu kan. Kayak gini ya, dia mimpi bulan masuk ke kamarnya dan sebagainya gitu kan. Nah, pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah itu terjadi ketika Perang Muraisi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah dengan Bani Mustalik. Nah, kaum muslimin ini memperoleh kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik, yaitu ayahnya Baroh atau Juwairiyah, melarikan diri dari medan peperangan. Ada juga riwayat yang menyatakan ayahnya ini meninggal gitu ya, sedangkan suami Juwairiyah tewas terbunuh di medan perang dalam keadaan kafir. Jadi kan seperti eh, kisah-kisah sebelumnya ya, ketika ada peperangan tuh pihak yang kalah tuh penduduknya yang selamat itu akan menjadi tawanan gitu ya bagi yang menang gitu kan, termasuk Juwairiyah saat itu ketika penduduk Bani Mustalik yang selamat itu jadi tawanan itu kan. Nah, di sini Aisyah mengemukakan cerita sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawan wanita-wanita Bani Mustalik, kemudian beliau menyisihkan seperlima dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Bagi penunggang kuda mendapat 2 bagian dan lelaki yang lain mendapat 1 bagian. Nah, di sini Juwairiyah itu jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas Al-Ansari. Jadi tawanan itu istilahnya perbudakan ya. Cuma dengan adanya perbudakan ini Islam tuh memiliki tujuan itu kan, bukan hanya ingin memperbudak sampai menghinakan orang gitu. Karena secara aturan Islam pun budak kan nggak boleh budak kan harus diperlakukan dengan baik gitu kan. Jadi nanti tawanan-tawanan itu akan dididik dengan baik gitu oleh tuan-tuannya. Nah, dalam beberapa hadis juga disebutkan jika ada seorang tuan atau majikan yang memukul budaknya gitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh memerintahkan untuk membebaskan budak tersebut. Jadi nggak boleh jadi budaknya lagi gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak menghinakan budak. Nah, suatu waktu seorang budak itu akan dibebaskan seperti yang banyak kita dengar ya, istilah-istilah
seperti memerdekakan budak gitu. Nah, jadi saat menjadi tawanan Thabit bin Qais itu, Juwairiyah ingin membebaskan diri. Beliau lalu menulis surat untuk Thabit bin Qais ya, bahwa beliau tuh hendak menebus dirinya gitu kan. Ia juga minta agar bisa dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah mau menolong untuk menebus dirinya. Nah, jadi dalam syariat Islam tuh ada istilah budak mukatab ya. Jadi ketika seseorang menjadi budak, ada itu adalah gelar yang sangat rendah gitu kan. Menjadi budak itu adalah gelar yang sangat rendah karena seorang budak itu nggak punya hak milik dalam dirinya gitu kan. Eh, jadi ketika punya harta pun dia tuh tidak memilikinya, malah milik majikannya gitu kan. Nah, budak mukatab ini adalah jika seseorang menjadi budak, maka ia boleh menawarkan kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan kesepakatan harga yang diberikan oleh majikan untuk dibayarkan oleh budak tersebut. Misalnya ketika terjadi kesepakatan antara majikan dengan budaknya gitu kan, mengenai harga yang harus dibayar oleh si budak itu. Nah, majikannya harus kasih kesempatan untuk budak itu bekerja gitu, mencari uang untuk membayar pada majikan agar dia bisa memerdekakan diri gitu kan. Jadi jangan sampai ketika udah terjadi kesepakatan, majikannya itu nggak ngasih kesempatan itu untuk si budak bekerja, mencari mencari uang untuk membayar kesepakatan tersebut gitu. Nah, budak mukatab ini masuk dalam salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat gitu ya. Jadi bisa gitu mendapatkan zakat gitu, seorang budak itu. Nah, ketika Sayyidah Juwairiyah ini minta kepada Thabit bin Qais untuk menebus diri, Thabit bin Qais ini setuju untuk membebaskan Juwairiyah dengan memberikan harga sebanyak 9 keping emas gitu ya, entah 9 dirham atau 9 dinar gitu. Tapi Juwairiyah sadar bahwa ia kan nggak mampu juga gitu kan untuk membayar sebanyak itu gitu. Tapi karena keinginannya yang sangat besar untuk bisa memerdekakan diri, jadi salah satu caranya adalah cara satu-satunya adalah dengan meminta tolong kepada Rasulullah gitu kan. Juwairiyah kemudian mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah sudah penuh khawatir ya karena melihat sosok Juwairiyah yang manis, cantik gitu kan. Jadi kayak nggak ada satu orang pun yang melihatnya tuh nggak akan jatuh hati gitu, pasti jatuh hati kepadanya gitu kan. Jadi di sini tuh Aisyah tuh merasa cemburu. Ketika bertemu dengan Rasulullah itu, Juwairiyah pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri Al-Harith bin Abi Diror, pemuka di kaumnya, lalu meminta bantuan untuk membebaskan diri. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merasa iba ya karena melihat kondisi seorang wanita yang mulanya adalah seorang Sayyidah Merdeka gitu kan, pemuka di kaumnya, memohon kepada beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya gitu. Ujiannya itu yaitu dia tuh menjadi budak gitu kan, yang tadinya dia seorang pemuka terus tiba-tiba menjadi budak gitu kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan hal yang lebih baik dari itu? Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Gitu kan. Terus tersiratlah pada wajah cantiknya Juwairiyah gitu kan, suatu kebahagiaan, sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaan dia karena remehnya. Jadi karena siapa sih yang nggak ingin dinikahi oleh Rasulullah gitu kan, sampai-sampai kayak dia merdeka dari budak tuh ya udahlah hal yang remeh gitu kan dibandingkan dengan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Juwairiyah menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah melakukannya. Di sini keutamaan Juwairiyah binti Al Harith yaitu yang pertama, pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibebaskannya ia dari tawanan menjadi sebab kaum Bani Mustalik masuk Islam, bahkan seluruh tawanan Bani Mustalik dibebaskan. Nah, jadi ketika Rasulullah bersabda kan tadi, aku telah melakukannya gitu kan. Jadi setelah itu tuh langsung tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi Juwairiyah binti Al Harith bin Abi Dirar.
Maka orang-orang tuh berkata bahwa kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas mereka melepaskan tawanan perang yang mereka bawa itu kan. Jadi tawanan-tawanan perang yaitu keluarga-keluarga Bani Musthalib ya yang udah dibagi-bagi kepada kaum muslimin itu jadinya dibebaskan dengan karena pemuka kaum Bani Musthalibnya itu udah menjadi istri Rasulullah gitu kan. Jadi menghormati Rasulullah, maka mereka membebaskan tawanan-tawanan mereka. Gitu. Kemudian hmm, ada ya, ini tuh diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau nggak salah. Jadi maka sesungguhnya dengan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah menjadi sebab dibebaskannya 100 keluarga dari Bani Musthalib. Maka aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Ishaq dalam Asy-Syiar wa Al-Maghzi, Abu Daud dan Ahmad. Jadi asalnya kan memang Aisyah itu kan cemburu gitu kan, memang cemburu, tapi cemburu itu tidak menghalangi, tidak menutup mata Aisyah dari melihat kebenaran itu kan, karena ya ini dengan adanya pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah ini kan menyebabkan 100 keluarga Bani Musthalib dibebaskan itu kan dari perbudakan. Dan ketika Juwairiyah telah sah menjadi istri Rasulullah pun eh, yang dilakukan Aisyah itu adalah memberikan informasi-informasi tentang Rasulullah gitu kan, kayak apa makanannya, apa makanan kesukaannya gitu, maksudnya apa, bagaimana dia bercanda, bagaimana Rasulullah bercanda dan sebagainya gitu kan, bukan bukan yang malah jadi menyembunyikan biar biar ini biar apa namanya, biar kamu kalah gitulah sesantar sama istri gitu kan. Nah, keutamaan yang kedua adalah Juwairiyah ini dikenal rajin beribadah dan berzikir. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Setelah itu, beliau pulang setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan?" Kemudian Juwairiyah menjawab, "Ya." Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih." Yang artinya itu, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh keriduannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ini tuh ada di dalam itu ya zikir pagi gitu kan. Kalau yang sering mengamalkan zikir pagi mungkin sudah hafal ya doa kalimat ini gitu kan. Nah, memang jadi perlu diingat bahwa kita itu memang harus selalu mengamalkan zikir pagi dan petang ya, agar bisa terhindar dari sihir atau santet gitu kan. Karena ada kisah kan ada seseorang yang dia tuh rajin sholat tuh kan ke masjid tapi tetap kena sihir atau santet. Ya bisa jadi karena dia tuh eh, tidak rutin mengamalkan zikir pagi dan petang gitu kan. Karena zikir pagi dan petang itu ibarat eh, apa ya, kayak benteng itu kan untuk menahan sihir dan santet gitu. Selain zikir pagi dan petang kan ada cara lainnya dengan membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, sama Anas 3 kali gitu kan. Mungkin ini udah umum ya pada tahu gitu kan. Nah, eh, kalimat 4 kalimat ini kan cuma ada di zikir pagi ya. Tapi di zikir petang juga ada kalimat yang memang harus kita amalkan tuh kan, dan memang hanya ada di zikir petang, yaitu kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Ini maksudnya kayak melindungi diri dari sihir itu kan atau santet. Nah, zikir petang ini kan bisa dimulai dari bada asar ya sampai bada maghrib. Cuma beberapa ulama bilang bahwa paling ampuh itu diamalkan
ba'da maghrib itu kan, karena sihir-sihir itu kan biasanya, ramai ketika habis azan maghrib gitu ya, seperti itu. Nah, keutamaan yang ketiga ini, Juwairiyah dikenal semangat berpuasa sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegurnya ketika mengetahui Juwairiyah berpuasa pada hari Jumat. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya pada hari Jumat dan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau bersabda, apakah engkau berpuasa kemarin? Tidak, jawab Juwairiyah. Kemudian ditanya lagi kan, apakah engkau ingin berpuasa besok? Tanya beliau lagi. Kemudian Juwairiyah menjawab, tidak, jawabnya lagi. Batalkanlah puasamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamad bin Al-Jad, ia mendengar Qatadah Abu Ayyub mengatakan padanya bahwa Juwairiyah berkata bahwa ia membatalkan puasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Juwairiyah untuk membatalkan puasa gitu kan, maka ia membatalkan puasanya gitu. Kenapa dibatalkan? Nah, di sini dijelasinnya Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa seperti berpuasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak, lalu bertepatan dengan hari Jumat atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan. Kayak contohnya puasa ayam wubid ya, kalau nggak salah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam Syarh Al-Mumti, dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sesudah Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa Ayyamul Bid, atau bertepatan dengan puasa Arafah, atau karena puasa nazar. Nah, di sini tuh jadi kalau puasa Jumat itu dibolehkan jika memang puasa Daud ya. Jadi misalnya puasa Daud hari Senin, selang sehari berarti kan langsung hari Rabu, kemudian selang sehari lagi baru hari Jumat. Nah itu kan dibolehkan ya karena niatnya kan puasa Daud. Kemudian puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Eh iya ya tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Islam itu. Kemudian puasa yang bertepatan dengan puasa tertentu kayak puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Sya'ban, dan sebagainya. Sama puasa utang Ramadan atau Qadha gitu. Itu tuh bisa dilakukan di hari Jumat kalau kita nggak bisa melakukannya di hari lain. Selanjutnya ada yang dibolehkan itu puasa nazar. Misalnya itu tuh ketika kita berharap kalau anak kita lulus gitu kan, lulus sidang misalnya tuh. Saya mau puasa nazar 5 hari berturut-turut gitu kan. Nah, kalau 5 hari berturut-turut kan otomatis Jumat tuh akan kena gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa karena kan kita niatnya puasa nazar. Cuma kalau nggak ada sebab itu nggak boleh gitu kan kalau puasa hari Jumat kecuali memang dibarengi dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Jadi kayak Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Seperti itu. Nah, keutamaan Juwairiyah yang terakhir yaitu hidupnya tuh sederhana ya sebagaimana istri-istri Nabi lainnya. Ubaid bin As-Sabbaq mengatakan bahwa Juwairiyah pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya lalu lalu menanyakan apakah ada makanan di rumah. Kemudian Juwairiyah menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budakku dan itu dari harta sedekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bawa kemari karena sedekah itu tidak masalah lagi bagiku gitu kan. Artinya sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah, maka bebas ia berikan kepada lainnya. Jadi di sini tuh perlu kita ketahui ya kalau Rasulullah dan seluruh keturunannya ke bawah itu nggak boleh menerima sedekah. Jadi dalam kisah ini kan Juwairiyah mendapatkan sedekah gitu ya dari bekas budaknya berupa tulang kambing gitu kan. Tulang kambing itu bukan dagingnya gitu ya. Nah, setelah sedekah itu diterima sama Juwairiyah, jadi statusnya itu udah menjadi milik Juwairiyah gitu kan. Jadi Rasulullah tuh boleh ikut menikmatinya karena statusnya sudah berubah dari sedekah menjadi hadiah dari Juwairiyah. Jadi kayak istri memberikan hadiah kepada suaminya gitu, memberikan makan kepada suaminya gitu kan. Dari apa yang
dimiliki olehnya, yaitu tulang kambing tadi gitu kan, karena kan udah jadi milik Juwairiyah, berarti statusnya udah berubah gitu kan. Nah, intinya di sini itu adalah kehidupan Rasulullah ini sangat-sangat sederhana ya, karena tadi hanya ada tulang kambing gitu kan, tulang kambing itu bukan dagingnya gitu, Masya Allah. Kemudian pernah juga ya ada istrinya itu ditanya sama Rasulullah itu tentang makanan. Salah satu istrinya itu menjawab bahwa hanya ada cuka saja gitu sebagai lauk. Lantas jawaban Nabi itu eh, bahwa sebaik-baik lauk itu adalah cuka gitu kan. Jadi beliau itu nggak protes itu kan atas apa yang ada di rumah yang diberikan istrinya gitu kan. Eh, nggak serta-merta marah kenapa cuma ada lauk ini gitu kan. Kan kalau sekarang gitu ya, kenapa sih cuma ini aja, kenapa sih adanya ini aja, bosen itu kan. Nah, kalau Nabi itu ya kan nggak kayak gitu gitu kan, maka sangat-sangat sederhana gitulah, sangat menghargai apa yang diberikan oleh istrinya. Kemudian wafatnya Juwairiyah binti Al-Hadits ini, ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 56 Hijriah. Jadi sekitar umur 60 sampai 65 tahun. Kan dinikahi Rasulullah itu umur 20 tahun ya. Kemudian wafatnya sekitar 60 sampai 65 tahun. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa Juwairiyah meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Dan yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Marwan ibn Hakim. Nah, ini sumber referensi yang digunakan ada dari buku biografi istri dan putri Nabi, kemudian channel YouTube Umi Fairuz ya, channel YouTube Khalid Wasalama, kemudian channel YouTube Romaiso dan juga website Romaiso. Kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juwairiyah ini adalah bahwa ternyata seperti itulah ya cara Allah membolak-balikan keadaan itu kan. Ada orang yang tadinya kaya itu kan bisa jadi jatuh miskin itu kan, bisa jadi tiba-tiba jadi orang fakir itu kan. Kemudian ada yang memiliki jabatan tinggi tiba-tiba bisa hilang. Begitu juga kebalikannya gitu kan. Ada orang yang kadang dipandang rendah tapi ternyata bisa jadi orang yang terhormat. Artinya itu sangat mudah gitu ya bagi Allah membolak-balikan keadaan itu kan. Sehingga bagi siapapun yang merasa dirinya diberikan nikmat oleh Allah gitu ya, kayak berupa harta, jabatan, ilmu atau apapun itu tuh cuma titipan dari Allah gitu kan. Jadi itu tuh nggak berhak untuk sombong gitu kan, karena ya Allah bisa bisa kapan saja mencabut nikmat itu gitu kan. Jadi barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, kefakiran, sakit dan sebagainya, itu janganlah kita berprasangka buruk pada Allah gitu kan, karena Allah bisa merubah keadaan dengan cara yang tidak terduga. Yang penting kita tuh punya keyakinan bahwa pertolongan Allah tuh akan datang gitu kan, bahwa Allah tuh akan menurunkan pertolongan gitu. Intinya ketika kita diberi nikmat, kita bersyukur. Ketika tertimpa musibah, kita bersabar gitu kan. Itu adalah kunci agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Gitu. Saya kembalikan kepada Teh Selna. Terima kasih. Alhamdulillah, Nufit. Cuma sedikit ternyata ya kisah Juwairiyah. Riwayatnya ya. Mangga bisa ada. Di close dulu ya Fit screen-nya. Oh iya, di close dulu. Mana ini ya? Udah ya? Masih ada nggak? Stop share. Dah. Alhamdulillah. Tadi udah ini apa? Udah jelas banget dari Teh Fitri, penjelasannya udah lengkap ya sesuai riwayat insya Allah. Tadi teh wafatnya teh kapan Fit? Ini teh? Kalau mayoritas ulama sih bilangnya 56 Hijriah ya, cuma ada yang bilang 50 Hijriah, ada yang bilang 56, tapi kebanyakan ulama bilangnya 56 Hijriah gitu. Berarti kalau 56 Hijriah masa Khalifah Muawiyah ya? Khalifah Muawiyah. Iya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan gak teteh-teteh? Mangga boleh di chat, boleh raise hand. Kalau ada yang tanyakan, ditambahkan. Kalau enggak nanti ditanya ini. Tes siapa aja gitu ya. Ummu Faza itu ada, dia raise hand. Mana? Enggak ada di aku mah. Di aku mah ada Ummu Faza tuh di atas, di ini. Oh iya. Iya bener ya. Mangga teh mau ini, mau nambahin atau mau nanya boleh.
Eh, Bismillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, ya Teh Fitri, syukron sebelumnya sudah menjelaskan keutamaan dan kisah tentang sahabiah Ummul Mukminin Juwairiyah. Ya. Izin bertanya Teh terkait yang tadi ya, yang puasa hari Jumat itu. Tadi Mm-mm. sih selintas dengernya. eh, Kalau misalnya kita berpuasa di hari Jumat itu karena puasa kodo, kodo puasa Ramadan. Nah, itu Mm-mm. gimana Teh? Apakah boleh atau memang baiknya di hari yang lain gitu? Karena kan ngejar puasa ini ya Teh ya, apa kodo, jadi diselang-seling gitu kayak puasa Daud dan bertepatan di hari Jumat itu puasanya gitu. Nah, hari berpuasanya. Nah, itu gimana Teh? Itu aja sih. Syukran Teh. Nah, ya, non Teh. Oh iya, mau Teh Sela yang jawab atau gimana? Boleh Fitri, bisa jawabnya? Oh, enggak? Ya, Sok. jadi kalau dari sumber yang saya lihat sih memang kalau puasa qada Ramadan itu kalau hari Jumat boleh ya, ketika hari lain tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak cuma bisanya hari Jumat gitu kan. Nah, itu boleh dilakukan puasa qada Ramadan tuh kan. Sama kayak puasa Daud itu yang misalnya tuh Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu juga boleh gitu. Sepemahaman saya gitu, sepemahaman yang saya lihat dari ceramah-ceramah Ustadz itu kan, dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal sih memperbolehkan gitu. Seperti itu, Teh Umu Fada. Nah, Iya, Teteh, hatur nuhun. Syukran jazakillah khair. Wajah Zakila Khair. Hmm. nah iya ya, tadi Teh puasa Jumat ya. Mm-mm. Eh, emang hukumnya tuh makruh ya, Makruh sesuai ya. jumhur ulama. Karena kan supaya tidak menyelisihi kaum ini ya, kaum Yahudi Nasrani kan, itu kan hari Sabtu Minggu itu hari raya mereka. Jadi kalau kita puasa sebenarnya di 3 hari tersebut gitu ya. Karena kan hari Mm-mm. Jumat hari raya umat Islam ya, Iya. Jumat Mubarokah. Nah, jadi sebisa mungkin kalau mau puasa itu ya, kalau tidak ada kekhususan gitu, kekhususan ya lebih baik dibatalkan aja gitu. Kecuali yang tadi ya, tadi teh puasa Daud, puasa Ayamul Bid, puasa kalau bertepatan dengan puasa Syawal, puasa Asyura, Arafah. puasa Mm-mm. Arafah gitu kan di Mm-mm. hari Tertentu pas tepat hari-hari. hari Jumat. Nah, itu Iya. boleh kodo puasa juga kalau tidak ada waktu lain boleh. Terus nazar juga ya. Tadi teh Mm-mm. kalau kalau tidak ada kekhususan atau tidak ada asbab gitu ujuk-ujuk puasa aja ya. Nah, itu dimakruhkan. Tapi kalau misalkan ada sebab tadi dan tidak ada lagi waktu lain atau tepatnya di hari tersebut, berarti itu diperbolehkan kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan di chat? Nggak ada ya? Nah, insya Allah kalau tidak ada ditanyakan, mungkin kita bisa di ini ya, intisarinya ya, Fit ya. Coba saya jelasin tadi Iya. intisarinya. Tadi dari Bani Mustolik ya. Mm-mm. Sayyidah Jadi, Bani Mustalik. jadi Masya Allah, jadi pernikahan Rasulullah itu ya tadi ya bukan berdasarkan nafsu ya, tadi berdasarkan wahyu. Jadi nggak ujuk-ujuk nikahin tanpa ada sebab. Ya, tadi karena tadi Zuriyah adalah anak dari pemuka kaum Bani Mustolik. Jadi ya eh, pertimbangan khususnya ya kalau dia nikahin Zuriyah, wah pasti ini pengikutnya yang banyak gitu ya, pasti bakal ikut. Jadi menambah eh, menambah apa orang yang masuk Islam lagi gitu ya. Kalau tadi Aisyah yang cemburu ya. Aisyah cemburu. Pokoknya Aisyah itu setiap ada yang cantik atau ada tawanan kaum lain, pemuka kaum lain, terus ada yang dengar kabar Nabi Rasulullah mau nikah lagi, dia itu orang yang pertama yang deg-degan gitu ya. Jadi kan yang paling cemburu gitu. Deg-degan. Tapi ya tadi ya dibalik hikmahnya, dibalik kecemburuannya dia juga masih memuji gitu ya. Mengutarakan, meriwayatkan keutamaan istri-istri yang lain gitu ya. Masya Allah. Kemudian tadi ya banyak ayat yang turun juga yang tadi Juwariah yang tentang doa-doa andalannya ya Fit ya. Iya betul. Itu sering di Zikir pagi. zikir petang ya sama zikir pagi. Terus apa lagi ya? Udah komplit sih tadi dijelasinnya Teh Fitri.
Alhamdulillah ya. Iya, Masya Allah. Jadi penutupnya paling gak usah jauh-jauh ya kita meneladani influencer yang lain. Jadi karena kan kalau kita meneladani orang yang hidup sekarang gitu, meskipun itu ulama sekalian ya, ulama sekalipun gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ya akhir hidupnya gimana ya. Jadi yang terbaik itu meneladani Rasulullah, Ummul Mukminin, para sahabat dan sahabiah yang kita tuh udah tahu akhir hidupnya kayak gimana gitu ya. Terbaik itu. Kita foto dulu atuh ya. Yuk. Mangga yang bisa off cam di offin aja ya. Teh Anggi, Teh Nur, Teh Desi, Teh Evi, Teh Nuri, Teh Gaida, Teh Mayang, Teh Munaja, Teh Ai, Teh Zahra. Sekedap. Siap ya. Ini ada lagi Teh Zahra, Teh Ai, Teh Nuri. Oke. Insya Allah ini wajah-wajahnya ternyata Masya Allah. Kita insya Allah jadi saksi nih perjuangan para umat pagi-pagi. Subuh-subuh menuntut ilmu Ampura ya. teh. Lupa ya Allah begitu beres ngaji. Astagfirullah hari Sabat tuh. Teh Desi, Teh Nggak apa-apa Ai, Teh. Teh Gaida mau diinin. Kita siap ya. Hai Teh Nuri, insya Allah baru lihat Teh Nur. Siap ya. Nah, 1, 2, 3. Udah di copy dulu. Udah ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siap, alhamdulillah. 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 Jazakillah khairan katsiran Ibu-ibu sadayana. Insya Allah minggu depan kita libur dulu ya. Kita fokus dulu ritme puasa ya, udah mulai puasa. Ritme puasa ibu-ibunya diatur dulu di minggu pertama. Nah, insya Allah kita minggu kedua puasa mulai kajian lagi sampai hamin seminggu puasa gitu ya. Jadi 10 terakhir kita tidak ada kajian, fokus ibadah aja. Mulai lagi nanti setelah Lebaran insya Allah putri-putri Nabi setelah Lebaran. Jadi yang Ummahatul Mukminin ini yang 12 nanti selesai di bulan puasa insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Teh Anggi boleh bantu ditutup nggak? Mumpung on kameranya. Teh Anggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh jazakillah khairan.